Untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-samalah kita periksa gitu, kita periksakan diri demi untuk kebaikan dan kesehatan bersama gitu. Rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan diresmikan secara negara. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Tapi berarti udah diobrolin atau gimana Kak untuk pensahannya? Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana untuk Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya supaya semua ini lebih jelas gitu. berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang. Siap itu berdampingan dengan Mawar berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Ya, seperti itu. Inara satu dong. Ini kan kunci dari permasalahan konflik kalian ini kan perdamaian Insanul Fahmi dengan Mawa. Nah, kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insanul untuk mendorong perdamaian dengan Mawa ini? Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Insan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, dia tidak ada uzur syar'i untuk diceraikan gitu, makanya saya melihat selama itu tidak ada uzur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama. Karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Berarti apa niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Mbak Ina, ini kan semua media dan netizen Indonesia menyoroti Mbak Ina ya, apalagi Mbak Ina sekarang menetapkan memutuskan untuk menjadi istri kedua. Bagaimana Mbak tanggapannya mengenai cancel culture yang netizen lakukan buat Mbak Ina? Saya jujur aja, dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati gitu. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Ina Radian? Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Lagi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah, saya ngapain ngartis, capek ngartis. Inara satu lagi dong. Ya, satu lagi. Terakhir ya. Terakhir ya. Banyak yang bilang Insanul Fahmi itu mengidap NPD. Apa tanggapannya? Alhamdulillah kemarin aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-samalah kita periksa gitu, kita periksakan diri demi untuk kebaikan dan kesehatan bersama gitu. Oke ya. Kita mau lanjut lagi nih. Lanjut ya. aja. Oke. Oke. Nah, Ya, makasih. tunggu, satu lagi. Tadi kan bilang RI, terus Ada yang mau disampaikan nggak? Ya. kasus video ini sendiri bang, nanti nggak tahu mungkin kalau RI yang di Polda sendiri akan gagal. Ya, kita udah memilih proses hukum.
apapun konsekuensi hukumnya kita harus hadapi. Kita seperti itu, ya. Apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapi. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal akses 6 tahun. Ya kita coba aja. Kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu. Ya, oke? Ya oke, kalau statement dari Mawar sendiri itu kan di bang Apa? Suruh dia lanjutkan aja sampai ujung, kita tunggu. Ya, saya tunggu dia di tikungan gitu aja. Ya, oke? Pak Ina, tapi dibatasi sama virtual nggak sih untuk ketemu anak-anak? Nggak secara eksplisit sih. Tapi ada indikasi seperti itu. Saya nggak bisa jawab di sini. Yang mau disampaikan mungkin kau untuk insan yang suami. Ada yang mau disampaikan? Closing statement? Nggak. Closing statement. Closing statement ya, nggak ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya. Ujian rumah tangga ini mungkin bagaimana kak? Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Maka apa yang bisa ditempuh, kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah secara kekeluargaan. Alhamdulillah. Udah closing. Satu ya, apa terakhir? Nah, terakhir udah. Alhamdulillah dari kasus yang sebelumnya aku bersama mantan suami, anak aku terutama Starla, karena dia udah lebih dewasa ya, lebih bisa bersikap bijak gitu menanggapi segala sesuatu. Dia paham bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah berlalu. Yang penting kita sebagai manusia bertaubat nasuha dengan sebaik-baik taubat, dan dia juga paham bahwa orang tuanya ini keduanya adalah manusia yang bisa hilaf, bisa salah. Begitupun juga dia sebagai anak bisa salah terhadap orang tuanya. Jadi ya itu adalah salah satu anugerah dari Allah sih, diberikan anak-anak yang soleh, soleha, yang bijaksana itu menanggapi realita kehidupan. Oke. Ya, oke ya. Oke. Terima kasih. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.